di balik Maroki itu apa gitu. Jadi produk-produk kita punya cerita dibanding dengan produk-produk di daerah-daerah lain. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati dan banggakan tamu kita, Ketua Ansor Jawa Timur, ya, sahabat Safril. Ini acara, ini hasil nongkrong sama beliau di Hotel Kami di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Saya itu selalu suka dengan anak muda ya seperti kita-kita ini, ketika dia punya komitmen luar biasa untuk mengembangkan usaha apapun itu, apalagi atau lebih-lebih kepada seorang yang melekat di dalam dirinya itu sebagai seorang organisator, seorang aktivis, tapi masih mau mengurusi urusan-urusan yang oleh sebagian kalangan itu dianggap terlalu kecil, melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Karena apa? Karena ruang lingkup kita ini, ruang lingkup pergaulan kita ini selalu berbicara dengan orang-orang kayak orang seperti sahabat Safril ini kan pergaulannya luar biasa dengan kalangan kayak ini, tapi masih mau turun ke bawah melakukan pemberdayaan. Dari situ saya kemudian agak surprise. Karena apa? Karena itu juga yang saya lakukan selama ini sebagai pelaku atau pengusaha atau entrepreneur. Sampai sekarang saya masih punya kedai kopi, sampai sekarang saya masih punya usaha, dan terus meskipun sudah menjadi bupati masih punya usaha pabrik tahu. Kemarin saya manggil satu orang untuk ngajari saya buat tahu gitu ya. Kenapa? Karena meskipun saya bisa menjadi seorang pengusaha, jadi kontraktor misalnya, jadi pengusaha besar gitu ya, tapi enggak, jiwa saya tidak di situ. Jiwa saya ini senang berkumpul dengan masyarakat level bawah, dan itu benar-benar bisa mendefinisikan diri saya. Saya yakin sahabat Safril itu juga seperti itu, ya kan? Mau menemani para pembatik yang katanya beliau ini, itu tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang menjadi marketingnya. Dia tidak bisa punya keterampilan, tapi tidak bisa menjualnya. Aspek marketing atau pemasarannya tidak benar-benar tidak dimiliki. Ya, nah padahal kalau itu dikombinasikan menjadi satu kepentingan bisnis, itu akan menambah nilai pendapatan bagi para pembatik lokal, dan juga mengenalkan atau nilai intrinsik yang ada di dalam satu produk. Contoh misalnya sekarang kita lihat Maroki, semua orang sekarang pada melihat Maroki itu dari Kabupaten Situbondo, gitu ya. Nah, batik Maroki terus saya promosikan, itulah nilai juga, nilai ekonomi juga itu. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian saya bilang udah, Anda datang ke Situbondo, nanti kita bikin forumnya, acaranya, Anda share pengalaman Anda, bagaimana bertahun-tahun mengurusi para pembatik lokal di Madura, sehingga nanti ada inspirasi bagaimana membangun bisnis atau peluang bisnis dari sisi marketing, sehingga teman-teman para pembatik yang hari ini pada senyum semua, senyum enggak? Sampai ada yang nolak-nolak. Karena apa? Karena kuota produksinya yang tidak mampu, gitu ya. Tapi masih ada yang baru belajar. Apa? Terus berlari. Ya, dulu pertama kali saya kumpulkan di kantornya Pak Edi 18 atau berapa? 18 orang ya. Saya tantang masing-masing untuk bikin batik Maroki dengan kualitas
Saya bahkan sudah minta setiap hari Kamis saya tanda tangani ya peraturan bupati setiap hari Kamis ya, pakai batik lokal Maroki atau Jepang Senin 15. ya kan. Luar biasa, harusnya sih menambah pertumbuhan ekonomi di situ Bondo, dan itu terasa. Ini Pak Camat udah pakai Maroki, saya ada beberapa belas buku ya, di Jakarta saya taruh, di sini ada, di mobil juga ada, selalu pakai batik Maroki. Nah itu ya awal adanya pertemuan ini. Saya yakin banyak sekali pengalaman beliau bertahun-tahun menjadi seorang organisatoris tapi juga sebagai pengusaha batik. Bahkan saya lihat di katalognya sudah banyak orang-orang tuken ya, seperti AHY, kemudian Gus Undang, dan yang disampaikan oleh istri saya itu juga sudah menggunakan jasa beliau. Mudah-mudahan nanti bisa disinkronkan kebutuhan atau kepentingan bisnis ini dengan sahabat Tafsir. Di sini juga ada Pak PLH ya, badannya badai apa nih? Pelangi, melati ya, harusnya Maroki. Oh ya, Pak Erwin pakai badai Maroki. Ya alhamdulillah ya. Nah ini ada sekretaris dinas juga, kemudian dari apa? Kepala bidang. Kalau istri saya bisa sebut terakhir pasti. Tapi udah mulai protes saya nggak data kayak dan ketua Desranasda ya, pakai baju hijau, punya cantik sekali saya lihat. Dan semua yang hadir di sini, Bapak Ibu semuanya yang mewakili dari pengusaha batik situ Bondo ya, yang sudah menyambut angin segar perubahan, bahwa Anda dulu 3 tahun sudah meringis ya, 3 tahun atau 4 tahun meringis karena tidak ada dorongan dari pemerintah untuk memproduksi. Tapi saya lihat saya dengar kabarnya ada dari luar kota yang datang menawari batik Maroki ya. Nah saya mohon maaf Pela, nanti Pak Seda ya, Pela Seda tolong itu dimonitor, jangan sampai ya orang-orang dari luar kota yang mendapat job batik dari instansi kita ya, mau dari OPD atau satuan kerja yang lain termasuk sekolah-sekolah, nggak boleh. Mereka ini yang harus dapat proyek itu semuanya ya. Supaya apa? Uang itu berputar di sini ya, uang berputar di sini. Nah ini saya kira yang bisa saya aturkan, saya sampaikan sekali lagi, sahabat Safrin, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh datang dari Surabaya ingin berbagi ilmu. Tolong diserap ilmunya. Ini jago marketingnya ya, Pak, jago sekali marketingnya. Nah kelemahan dari teman-teman cuma satu, beberapa sudah advance lah, sudah naik kelas lah ya, saya lihat sudah oke lah, 2 atau 3 lah ya, 3, tapi yang lainnya perlu belajar ya. Dan terakhir dari saya, dunia sudah berubah, semuanya sudah serba digital. Poin saya adalah hari ini semua itu serba digital. Anda punya produk yang sangat bagus, baik dari nilai produk sendiri maupun dari nilai kesenian, kebudayaannya ya. Kelemahan teman-teman ya, itu masih di dalam digital marketing. Kalau Anda mau belajar nanti sama sahabat Safri atau lihat di YouTube bagaimana sih digital marketing, memang perlu praktis memang untuk membangun kepercayaan diri. Kalau saya mending Anda panggil satu anak muda yang good looking gitu ya, ganteng atau cantik gitu ya, bayar dia dengan UMK 12,5 lah 1 bulan, bayar dia. Tugasnya tiap hari hanya jualan di TikTok ya, jualan di TikTok. Tapi kalau punya adik, punya anak
tahun nggak usah berlebih-lebih, nggak laku nggak apa-apa. Karena pada dasarnya untuk meletakkan satu memori, meletakkan satu produk di dalam, saya kasih contoh gini ya, Aqua, ini Furota ya, dulu Aqua, pernah kebayang nggak dulu orang-orang dulu air dijual dalam kemasan? Enggak, butuh waktu untuk diakui. Ya, kalau sampai butuh air, adanya Furota, jangan bilang apa, minta apa, aku apa, sama kayak motor, orang yang bisa itu, Honda, ya, selalu seperti itu. Nah, itu dalam marketing disebut namanya first mover advantage. Kata istri saya, saya belajar dari istri saya. First mover advantage. Barangkali batik ya, mungkin kemarin ke NTT ada yang apa? Yang desainnya itu mau, tapi belum di apa di mainstream apa istilahnya, belum di arus utamakan, belum gerakan ini belum dibesarkan. Nah, situ pun harus memulai dengan cara apa? Digital, bikin TikTok, bikin Instagramnya yang bagus, PDG-nya yang bagus. Ya harus ada modal, kan modal sudah saya siapkan, pinjam tempat, nggak usah bayar rumah, tidak ada yang ambil. Nggak mau banyak duit semua berarti. Bisa nggak 100 juta? Itu boleh. Silakan, kesempatan juga kita buka, gitu ya. Karena ini perlahan pelatihan digital marketingnya akan terus kita lakukan. Saya kira itu ya, semangat terus memakai dan mengenalkan produk-produk asli dari Situbondo.